Bayangkan ini, setiap hari, setiap jam, uang pajak yang kamu bayarkan menghilang, bukan karena dikelola buruk, tapi karena dicuri. Dan yang lebih mengejutkan dari semua uang yang dicuri itu, lebih dari 90% tidak pernah kembali. Para koruptornya masih bisa tidur nyenyak, masih bisa menikmati rumah mewah, mobil mahal, liburan ke luar negeri, bahkan setelah keluar dari penjara. Lalu, tiba-tiba, seorang wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia berbicara di YouTube pribadinya, koruptor harus dimiskinkan. Kalimat itu sederhana, tapi implikasinya bisa mengubah segalanya. Atau, ini hanya drama politik biasa? Selamat datang di Next Room. Dan hari ini, kita bedah tuntas, apakah pernyataan Gibran soal RUU perampasan aset ini sungguh-sungguh, atau hanya angin lalu yang tidak akan pernah menjadi hujan. Apa itu RUU perampasan aset? Sebelum kita bicara lebih jauh soal Gibran, kita perlu paham dulu, apa sebenarnya RUU perampasan aset ini? RUU perampasan aset adalah rancangan undang-undang yang memberi negara kewenangan untuk menyita dan merampas harta kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana termasuk korupsi, narkotika, pertambangan ilegal, pembalakan liar, hingga perdagangan orang bahkan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Ini yang disebut Non-Conviction Based Asset Forfeiture, sebuah instrumen hukum yang sudah diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia sendiri. Artinya, kalau seorang koruptor kabur ke luar negeri atau meninggal dunia sebelum divonis, asetnya tetap bisa disita oleh negara. Kedengarannya canggih, ya? Tapi masalahnya, RUU ini sudah dibahas sejak era Presiden SBY, sudah belasan tahun, dan hingga hari ini belum juga disahkan. Kenapa? Itu yang akan kita kupas. Pernyataan Gibran, apa yang benar-benar dia katakan? Pada Jumat, 13 Februari 2026, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunggah sebuah video di kanal YouTube pribadinya, Gibran TV. Dalam video yang telah ditonton lebih dari 15.000 kali dalam 2 hari pertama itu, Gibran menyampaikan beberapa poin krusial. Pertama, ia menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya